Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Fakotur Rahman, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa revolusi kemerdekaan dan masa Republik Indonesia Serikat. Yang pertama adalah masa revolusi kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Selanjutnya adalah situasi dan kondisi serta karakteristik Indonesia. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan republik, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi UUD 1945 namun belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen karena Indonesia baru saja diproklamirkan sehingga kekuatan negara difokuskan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang selanjutnya adalah yang terbentuk hanya presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur. Terbentuk 12 departemen, terdiri 8 provinsi. Yang selanjutnya MPR, DPR, dan DPA belum terbentuk karena dalam keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan UU dan itu belum dilakukan karena sedang ada pergolakan fisik. Yang selanjutnya adalah latar belakang dikeluarkannya maklumat. Dengan dipegangnya kekuasaan MPR, DPR, dan DPA oleh Presiden berdasarkan pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 dijadikan propaganda oleh Belanda di dunia internasional bahwa Indonesia sebagai negara indikator karena kekuasaan negara terpusat pada Presiden. Maka Presiden Republik Indonesia segera mengeluarkan 3 buah maklumat sebagai berikut. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang isinya menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir atau sebelum masa 6 bulan. Jadi kekuasaan MPR, DPR yang tadinya dipegang Presiden dialihkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNP, menyalahi UUD 1945 karena belum habis masa berlaku yaitu 6 bulan. Yang kedua adalah maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat sebagai tanggapan bahwa salah satu ciri negara Indonesia demokrasi adalah multipartai. Dimaksudkan agar dunia internasional menilai bahwa Indonesia adalah penganut asas demokrasi. Yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat ini menyalahi UUD 1945 karena UUD 1945 sistem yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem parlementer tidak berjalan lama, dimulai dari tanggal 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949 karena kabinet parlementer yang dibentuk gampang dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR sehingga terjadi pergantian kabinet. Yang selanjutnya adalah peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. PKI di Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso bertujuan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis dan ingin mendirikan negara Soviet Republik Indonesia. Nah, selanjutnya pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kertowiryo yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1929 sampai 17 Agustus 1950. Situasi, kondisi serta karakteristik Indonesia. Yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan menteri-menterinya bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden dan bukan oleh Parlemen.
pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang selanjutnya adalah latar belakang RIS. Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam konferensi meja bundar memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Layaknya bayi yang baru lahir prematur, kondisi RIS ini juga seperti itu. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada negara kesatuan atau NRI. Maka pada 8 Maret 1950 pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara RIS menggabungkan diri dengan NRI yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu NRI, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Kondisi itu mendorong RIS berunding dengan pemerintahan Indonesia untuk membentuk negara kesatuan pada tanggal 19 Mei 1950. Dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar yang merupakan gabungan 2 konstitusi yang berlaku, yakni Konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan UUD 1950. Pemerintah Indonesia Bersatu ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, sebagaimana diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Sejak saat itulah pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selanjutnya adalah peristiwa pemberontakan Gerakan Apra pada tahun 1950. Gerakan Apra dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat yang akan datangnya seorang ratu adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram, serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan Gerakan Apra adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Selanjutnya adalah Gerakan Andi Aziz pada tahun 1950. Pemberontakan di bawah kepemimpinan Andi Aziz terjadi di Makassar, diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Selanjutnya adalah Gerakan RMS 1950. Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumogil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Kesimpulannya adalah pada masa revolusi kemerdekaan sampai masa Republik Indonesia Serikat RIS, banyak terjadi pemberontakan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Pemberontakan tersebut terjadi karena kurangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam diri sehingga menimbulkan pergolakan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus selalu memupuk rasa persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi perpecahan bangsa yang dapat merugikan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.